Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan melakukan sebuah perbincangan dan perbincangan kami kali ini berjudul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Mengingat banyaknya bahan yang harus kami bahas, maka judul ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kini kami akan memasuki bagian yang pertama dengan judul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sifat kompetitif atau bersaing itu apakah sudah dimiliki oleh anak sejak kecil gitu Pak? Pada akhirnya harus saya simpulkan memang demikian Pak Gunawan. Jadi sebagian anak memang dilahirkan dengan sifat kompetitif, tapi sebagian anak memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu. Nah, anak-anak yang memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu ya akan tampil lebih sabar, lebih santai, lebih lamban. Tapi anak-anak yang dilahirkan dengan sifat kompetitif itu dari kecil ya terlihat sekali dorongan-dorongan yang cukup keras yang muncul dari dalam dirinya. Tapi secara pada umumnya Pak Paul, itu anak dibekali dengan sifat kompetitif atau enggak? Saya kira enggak. Sebagian anak memang tidak dibekali dengan sifat kompetitif itu. Nah, justru inilah yang akan kita angkat ya. Apakah sifat kompetitif itu sifat yang akan kita biarkan berkembang tanpa pengarahan, ataukah ini adalah sifat yang kita mesti arahkan ya sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan anak itu dan juga kehidupannya kelak. Nah, sebenarnya sifat kompetitif pada anak itu seperti apa Pak Paul? Pada dasarnya sifat kompetitif adalah keinginan yang kuat untuk menjadi nomor satu yang disertai dengan reaksi keras terhadap kekalahan. Nah, itu kira-kira definisi umumnya Pak Gunawan. Dengan kata lain, fokus anak-anak yang kompetitif adalah menjadi nomor satu di antara teman sebayanya atau di antara lingkungannya. Selalu ada aspek perbandingan. Dia tidak bisa terima kalau dia dikalahkan oleh orang lain. Maksud saya dia menjadi nomor 2 atau nomor 3. Ya, berarti sifat kompetitif itu akan muncul dalam diri anak atau tampak bagi kita yang orang tua ini setelah anak itu bersosialisasi gitu Bang? Biasanya iya. Biasanya dalam sosialisasi atau nanti juga kalau anak itu mempunyai kakak atau adik bisa terlihat pula. Dia menjadi anak yang memang hendak menjadi nomor satu terus-menerus. Ya, kalau adik itu rasanya akan sulit dia bersaing dengan kakaknya gitu. Tapi ada anak-anak yang kompetitif justru ya dengan kakaknya sendiri pun dia terus bersaing, dia tidak mau mengalah. Iya, berarti kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri anak yang memang memiliki sifat kompetitif itu Pak? Bisa Pak Gunawan, kebetulan memang anak-anak ini mempunyai beberapa ciri yang cukup jelas terlihat. Nah, misalkan apa saja? Yang pertama adalah anak-anak ini mau menang terus ya, itu ciri yang paling kuat. Dia sangat sulit menerima kekalahan. Nah, kalau kita misalkan meminta dia untuk mengalah, dia akan bereaksi keras sekali. Dan selalu argumennya adalah, kenapa harus saya yang mengalah? Kenapa bukan kakak atau adik yang mengalah? Nah, jadi ciri utama yang jelas tampak adalah itu tuh. Yang pertama, mau menang terus. Itu bukan sifat egoisnya dia itu Pak Bol yang menonjol. Saya kira memang adanya ya, ada unsur egois itu sendiri ya. Jadi ya kurang bisa melihat kepentingan orang lain. Jadi semua terpusat kembali pada dirinya. Iya, apa ada ciri yang lain Pak Bol? Ciri yang lain adalah menuntut pengakuan orang atas keberhasilannya. Jadi anak-anak yang kompetitif memang melakukan sesuatu agar orang melihat dan mengakuinya. Dia tidak akan senang kalau orang tidak melihat atau tidak mengakuinya. Pada akhirnya dia akan memang datang kepada orang yang dia harapkan memberi pengakuan, dan ya sedikit banyak akan memaksa atau menuntut agar orang itu memberikan pengakuannya. Di rumah pada anak-anak yang lebih kecil kita akan melihat ya sifat seperti ini. Dia akan meminta ibunya atau ayahnya melihat yang dia lakukan, dan dia akan membanggakan kebisaannya itu, dan dia akan
tidak suka sekali kalau misalkan si ibu atau si ayah gagal melihatnya atau tidak memberikan pujian atau malah memuji kakaknya atau adiknya. Wah, itu akan sangat mengganggu sekali pada anak-anak yang kompetitif ini. Ya, pengakuan itu diidentikan dengan pujian gitu Pak Bo. Artinya kalau orang tuanya atau orang lain mengakui tapi tidak memuji dia, bagaimana reaksinya kira-kira? Iya, dia tidak akan senang sebab memang yang dia inginkan adalah pengakuan itu tuh, bahwa dia berhasil ya, bahwa dia bisa, bahwa dia melakukannya lebih baik daripada kakak atau adiknya. Dan kalau misalkan si ayah atau ibu masih terus belum melihat, dia akan memanggil-manggil ayahnya atau ibunya dan meminta mereka melihat apa yang dia sedang lakukan itu. Dan memang ya sekali lagi, dia akan ya melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh kakak atau adiknya. Misalkan kakaknya sedang belajar main sepeda, dia buru-buru akan mau menaiki sepeda itu dan menunjukkan dia pun bisa. Dan dia akan ya memperlihatkan kebisaannya di hadapan mama atau papanya. Dan dia meminta si ayah atau si ibu untuk berkata, wah, kamu pandai sekali, dengan cepat kamu sudah bisa. Nah, kalau kita nggak berkata, iya kakakmu lebih lama belajar daripada kamu, dia yang akan berkata, iya saya lebih cepat daripada kakak. Kakak perlu 2 hari, saya langsung bisa. Nah, kata-kata atau sikap-sikap seperti itulah yang akan kita lihat dari anak-anak ini. Iya. Jadi kalau cuma sekedar dilihat lalu kita bilang, ya biasa gitu, dia akan susah sekali gitu Pak ya? Nggak akan suka sekali. Dan yang paling-paling dia nggak bisa terima kalau kita justru memuji kakaknya atau adiknya. Iya. Dalam hal yang persis sama. Nah, dia nggak akan terima itu. Iya. Ada ciri yang lain Pak? Yang lainnya, nah ini memang lumayan positif, yaitu mereka cenderung objektif ya. Artinya memfokuskan pada fakta. Jadi dalam misalkan berpikir atau mempertimbangkan sesuatu, anak-anak ini cenderung rasional sekali. Dia akan mau mencari ya apa sih kenyataannya, dan dia akan berpikir secara logis dan rasional. Unsur-unsur pribadi itu lebih dikesampingkan oleh anak-anak yang kompetitif ini. Ya, tapi apakah ini tidak agak bertentangan dengan yang kedua tadi Pak Paul? Saya pikir kalau dia objektif misalnya, memang kenyataannya dia kalah atau tidak sebaik kakaknya, dia kan bisa menerima itu. Tapi tadi yang kedua kan Pak Paul katakan dia tidak bisa menerima itu. Betul sekali. Justru jadi begini, khusus ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan atau kemenangan, nah itu dia sangat subjektif. Dalam pengertian ya dia akan memaksa supaya orang mengakui keberhasilannya. Tapi sebetulnya dalam hal ini juga pun ya, dia itu tuh bukannya nggak melakukan terus menuntut pengakuan. Oh tidak, dia akan melakukannya dan dia akan melakukan sebaik-baiknya. Kalau setelah dia lakukan itu tidak diberikan pengakuan atau pujian, barulah dia marah. Jadi dalam hal ini ya ada 2 unsur itu. Ada subjektifnya, ada objektifnya. Subjektif dalam pengertian ya dia tetap mau menjadi yang pertama atau yang menang. Objektif dalam pengertian dia juga akan bekerja sebaik-baiknya. Dia nggak akan menuntut pengakuan tanpa dianya itu melakukan sesuatu. Iya. Bagaimana kalau pekerjaan itu bukan dia yang menciptakan, tapi kita yang memberikan suatu tugas atau pekerjaan, Pak Mas? Biasanya kalau memang pekerjaan itu diberikan, kalau memang dia tahu dia akan memperoleh pujian, dia akan diakui ya keberhasilannya, dia akan lakukan. Karena anak-anak yang kompetitif itu akan senang sekali menerima pujian. Ya, jadi ciri yang berikutnya apa, Pak? Ciri yang lainnya adalah ini, anak-anak itu cenderung berorientasi pada tugas dan target ya. Nah ini berkaitan dengan yang tadi yang objektif Pak Gunawan. Karena terlalu terpusat pada tugas dan target, akhirnya mereka cenderung kurang peka ya dengan hal-hal yang berkaitan misalkan dengan relasi, perasaan orang. Nah dia kurang peka itu tuh. Misalkan mengalah. Kalau kita kan kadang-kadang ya terpaksa mengalah demi perasaan orang ya. Kita ya mengesampingkan kepentingan kita demi orang. Nah anak-anak ini enggak. Kalau memang merupakan hak dia untuk mendapatkan sesuatu dan dia nggak akan lepaskan itu. Anak-anak ini akan berkata, enggak memang hak saya kok. Nah susah sekali orang tuanya meyakinkan anak-anak ini bahwa adikmu nanti kasihan. Adikmu lebih lemah darimu. Adikmu itu lebih butuh atau apa. Nah anak-anak ini akan susah mengerti bahwa dia harus mengalah demi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau tenggang rasa itu. Nah sulit sekali. Karena apa? Karena terlalu terpaku pada faktanya. Dia sudah menang, dia sudah melakukannya, dan dia seharusnya mendapatkan. Nah dia nggak akan rela orang lain yang memperolehnya. Seperti itu tuh.
Iya, rasanya punya pendirian yang sangat kuat orang-orang seperti ini, Mas. Kuat dan memang kadang-kadang ya kurang fleksibel ya, jadi agak kaku gitu. Nah, nanti kalau memang anak-anak ini besar tanpa pengarahan, ya sudah besar, cenderung bisa bermasalah dengan orang karena hal-hal ini. Dia akan sulit sekali tenggang rasa mengerti ya perasaan orang. Enggak, pokoknya ya dia memang sudah melakukan, dia harus mendapat ini, dia akan tuntut bagiannya. Dan dia nggak akan mau terlalu peduli dengan perasaan-perasaan orang. Iya. Ciri yang lainnya, Pak Mas? Ciri yang lain adalah anak-anak ini cenderung keras kepala ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi juga. Tidak mudah menyerah atau tunduk pada orang. Nggak mudah. Orang harus membuktikan dirinya itu tuh lebih dari dia baru diakui. Nah, disinilah dia objektif. Kalau memang diakui orang ini benar-benar jago ya di atas dia akan berkata, oke, memang saya di bawah dia. Tapi waktu dia tahu dia di atas, dia juga menuntut dia di atas. Dia nggak akan terima untuk diturunkan sementara, mengalah demi apa, wah dia nggak bisa terima. Nah, berkaitan dengan hal itulah, anak-anak ini memang cenderung keras kepala. Kalau dia sudah minta, dia sudah yakini ini, nah dia nggak mudah untuk mengubah pandangannya itu. Bapak, setelah Bapak menguraikan sekitar 5 ciri-ciri tadi, rasanya kok terkesan buat saya itu kebanyakan anak laki-laki yang seperti ini gitu, Bapak. Iya, sebagian saya kira yang lebih banyak adalah anak laki-laki. Saya kira anak-anak wanita, ya karena unsur atau aspek perasaannya yang kuat ya, jadi lebih tergiring untuk mengerti perasaan orang lain. Waktu dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tahu mungkin adiknya atau kakaknya akan sedih, nah dia akan lebih merasakan itu tuh kesedihan tersebut. Jadi akhirnya ya dia memilih untuk mengalah, misalnya seperti itu. Tapi tetap saja ada anak perempuan yang bersifat kompetitif seperti itu, Pak? Ada. Jadi ada anak-anak wanita yang juga sangat-sangat kompetitif, yang kuat sekali, yang keras kepala seperti ini, ada. Iya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang berikutnya apa, Pak? Anak-anak ini memang pada umumnya ya, anak-anak yang mampu ya melakukan tugasnya, cepat sekali menguasai bidangnya. Jadi ya ada alasan ya buat dia itu tuh susah mengalah. Dan ada alasan kenapa anak-anak ini kompetitif, mau bersaing dan menjadi nomor 1. Karena memang dia bisa. Nah, memang ya kebalikannya dalam kasus yang ekstrim, anak-anak yang nggak bisa ya, dan dia tahu dia susah menguasai sesuatu, ya lebih lemah daya kompetitifnya, karena dia sudah ya mengantisipasi bahwa dia nggak akan mendapatkan kok, dia nggak akan menjadi nomor 1. Jadi ya udah, dia nggak berusaha keras lagi menjadi nomor 1. Tapi anak-anak ini karena dia tahu dia bisa raih nomor 1, dia cenderung mau nomor 1 terus begitu. Iya. Apakah ada ciri yang lain masih, Bapak? Masih ada, Pak Gunawan, yaitu, nah ini saya kira konsekuensi logisnya ya, anak-anak ini cenderung kurang sabar ya, kritis gitu. Kurang sabar, jadi terutama dengan orang-orang lain, dengan anak-anak lain ya, dengan rekan-rekan. Kalau mereka itu tuh nggak secepat dia menguasai pekerjaannya, nggak bertanggung jawab seperti dia. Nah, dia nggak sabar itu, nggak bisa berpikir secepat dia, sejauh dia. Nah, itu membuat dia jengkel sekali dengan orang-orang yang seperti itu, dan kritis ya anak ini. Jadi dia akan melihat ya dengan jelas kekurangan, kelemahan yang ada pada diri orang lain. Nah, karena dia juga kurang peka dengan perasaan-perasaan orang, kadang-kadang ya komentarnya, kritikannya itu muncul secara bebas, dan ada kalanya ya menyinggung orang gitu, ya, karena spontanitasnya itu terlalu spontan dan kurang memikirkan perasaan orang lain. Iya, tapi penilaian kurang sabar itu sebenarnya kan kita yang menilai. Mungkin saja dia merasa dia sudah cukup sabar gitu, Pak Bala. Iya, sudah tentu itu memang relatif ya, Pak Gunawan. Mungkin buat dia nggak ngomong sekali itu berarti udah super sabar gitu. Iya. Nah, kedua kalinya terjadi dia nggak bisa tutup mulut, dia harus ngomong. Begitu, memang betul juga. Iya. Ciri yang lain, Bapak? Ini nih, menuntut orang menjadi seperti dirinya ya. Jadi kalau dia cepat, orang harus cepat. Kalau dia menguasai, dia harap orang menguasai. Kalau dia bertanggung jawab, ya dia harapkan orang lain juga bertanggung jawab. Nah, akibatnya dia mudah marah. Anak-anak ini memang ya masalahnya adalah kurang sabar dan mudah marah itu. Dan karena dia kritis, berarti dia melihat banyak, berarti dia bisa melihat yang nggak dilihat orang, yang buruk-buruk juga. Nah, ini salah satu problem, yaitu akhirnya dia bisa disalah mengerti oleh orang.
Kok dia mengatakan hal-hal yang orang lain belum lihat, jadi seolah-olah dia mencari gara-gara lah, dia menciptakan masalah lah, dan sebagainya. Disalah mengerti, itu menjadi problem dia nantinya. Dan ya relasinya dengan orang, kalau orang nggak benar-benar mengerti bahwa dia sebetulnya hatinya baik atau apa ya, orang akan susah dekat-dekat sama dia. Karena ya orang akan merasa dituntut menjadi seperti dirinya, harus bisa seperti dia, harus secepat dia. Dan orang nggak merasa diterima apa adanya ya, nggak merasa dirinya dihargai oleh dia, sebab ya tuntutannya tinggi. Nah jadi sekali lagi anak-anak seperti ini kalau nggak diarahkan ya mudah sekali akhirnya menciptakan masalah dalam relasi dengan anak-anak lain. Ya ada orang tua yang mengamati Pak Boy, katanya anak-anak yang ini kan cepat sekali dia bergeraknya, memutuskan ya cepat, ya minta segala sesuatunya cepat. Itu juga kelihatan pada saat dia makan itu Pak Pol. Makannya bisa cepat-cepat sekali selesai, lalu kalau jalan juga cepat-cepat sekali. Apa memang betul itu? Iya, saya kira ada kaitannya ya. Ada kaitannya itu dengan kecepatan itu tuh. Ada kaitannya juga dengan kesabarannya yang tipis, karena cepatnya dia kerja, cepatnya dia makan dan sebagainya. Ya saya kira itu ada kaitannya semua. Iya. Ada ciri yang lain Pak Pol. Nah ini bisa menjadi hal yang nggak baik ya, yaitu anak-anak ini akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya. Kalau nggak dibimbing, kalau nggak ada bimbingan rohani ya, anak-anak yang kompetitif ini akhirnya ya demi menjadi nomor satu, demi nggak mau kalah, menghalalkan segala cara. Akhirnya misalnya berbohong bisa dilakukannya, curang atau menjiplak atau menyontek atau apa. Nah itu godaan-godaan buat dia yang sangat besar. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik, nah dia bisa terjerumus masuk ke dalam perilaku negatif itu. Ya, apakah sebenarnya dia puas dengan keadaan dirinya sendiri, Pak? Sebetulnya gini Pak Gunawan, anak-anak ini nih sebetulnya ada masalah juga dengan penerimaan dirinya ya. Artinya apa? Dia mudah anjlok juga ya dalam kekecewaan. Karena dia menuntut dirinya cukup tinggi. Kalau tidak mendapatkan yang dia sudah targetkan, anjloknya itu dalam. Kita ya yang lebih di tengah-tengah ya. Kalau nggak mendapatkan yang kita inginkan, ya kita kecewa, tapi ya nggak terlalu terpukul ya. Tapi kalau mereka sudah menargetkan sesuatu, tapi tidak mendapatkannya, wah kecewanya itu bisa sangat dalam dan bisa sangat ekstrim. Nah, makanya orang tua yang mempunyai anak-anak seperti ini kadang-kadang terkaget-kaget ya. Si anak tadinya bergebu-gebu misalkan mau masuk ke liga basket gitu di sekolahnya. Tapi setelah ujian udah tes penerimaan tidak diterima. Nah, bisa-bisa itu anak nggak mau menyentuh bola basket sama sekali. Nah, orang tuanya bingung. Dulu begitu tergila-gila dengan basket, nonton basket, main basket di rumah terus begitu. Tapi pas ingin masuk ke tim, tidak diterima. Dia benar-benar meninggalkan basket. Ekstrim sekali. Kecewa, merasa dirinya gagal atau marah, nggak mau main lagi sama sekali. Nah, itu tuh. Hal-hal yang memang perlu dilihat ya oleh orang tua yang mempunyai anak-anak kompetitif seperti ini. Ya, mungkin dari seluruh ciri-ciri ini Pak Pol bisa memberikan suatu ilustrasi gitu Pak Pol. Gini Pak Gunawan, untuk memudahkan kita mengingat ya, anak-anak ini saya umpamakan seperti mobil yang tidak ada remnya ya. Dia hanya punya pedal gas. Jadi benar-benar dia hanya bisanya tuh jalan terus, maju terus gitu. Nggak ada remnya yang bisa menghentikan dia. Jadi tugas orang tua adalah gini, bukannya mengikis habis ya sifat kompetitif ini. Sebab nanti kita akan lihat dari sifat-sifat ini sebetulnya bisa muncul karakter yang baik. Bukan mengkikis habis, melainkan membentuk dan mengarahkannya aja dah. Nah harapan saya dengan campur tangan orang tua yang tepat ya, sifat kompetitif ini bisa berubah menjadi sifat yang produktif. Nah, saya bedakan antara kompetitif dan produktif. Nah, tapi sebaliknya ya arahan yang keliru ya, orang tua yang bergebu-gebu supaya anaknya tetap nomor satu dan sebagainya. Nah, itu akan membuat si anak menjadi anak yang kompetitif saja. Iya, kalau orang tua mengarahkan anaknya supaya menjadi produktif Pak Pol ya, tentunya kita harus bisa melihat apa ciri-ciri seorang anak yang produktif itu Pak Pol gitu. Oke, saya akan berikan beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah anak-anak yang produktif ini ya sama dengan anak-anak yang kompetitif, mereka sebetulnya tetap mau menang. Namun bedanya ini nih, anak-anak yang produktif bisa menerima kekalahan. Nah, anak-anak yang kompetitif nggak bisa terima kekalahan. Anak yang produktif dengan arahan orang tua yang baik tadi ya, nah bisa itu terima kekalahan. Waktu dia harus kalah, ya udah dia stop dan dia katakan saya kalah, dan dia nggak akan muter-muter dan marah-marah. Ya,
selain itu Pak Bos? Yang lainnya adalah anak-anak ini nih tetap senang ya menerima pengakuan orang, namun bisa memahami tatkala orang tidak memberinya pengakuan. Dia bisa memaklumi orang mungkin lupa, orang tua mungkin nggak melihat, atau mungkin orang tua keliru menilai sehingga si adik yang mendapatkan pujian dia nggak dapat pujian. Dia bisa menerima itu ketidaksempurnaan hal-hal seperti itu. Dan dia juga bisa menerima bahwa ya mungkin dia nggak mendapat pujian sebab ya dia nggak sesempurna yang dia pikir. Nah dia bisa menerima semua itu. Jadi tetap dia memang ya berorientasi pada pujian ya, pengakuan. Tetap itu anak-anak yang produktif juga sama. Namun bedanya adalah pada akhirnya dia bisa menerima fakta ya kalau orang tidak memberi pujian. Ya. Tadi kita bicara tentang anak-anak yang kompetitif, itu adalah anak yang objektif gitu Pak Paul ya. Apakah kalau dia produktif masih objektif tuh? Masih objektif ya, tetap dia akan melihat fakta ya. Namun ya ada subjektifnya juga dalam pengertian anak-anak ini nih bisa melihat unsur-unsur pribadi ya. Keunikan orang, perasaan orang dan sebagainya. Nah dia masih bisa melihat itu. Sebaliknya tadi anak-anak yang kompetitif nggak bisa. Pokoknya faktanya gini, saya harus mendapatkan yang menjadi hak saya. Nah anak-anak yang produktif lebih bisa ya melihat unsur pribadi, hal-hal personal seperti itu. Berarti sudah mulai ada remnya gitu Bapak ya? Sudah mulai ada remnya, betul. Iya. Betul. Ciri yang lain Bapak? Gini, tetap ya cenderung berorientasi pada tugas dan target, tetapi peka dengan faktor relasi dan perasaan. Maksudnya meskipun anak-anak ini cenderung ya memfokuskan pada tugas gitu. Tapi dia bisa ya membangun relasi dengan orang. Karena itu tadi, dia cukup peka dengan hal-hal yang bersifat personal. Dia bisa tenggang rasa. Dia bisa memasuki alam pikir orang bahwa ya saya dapatkan hak saya, tapi orang nanti sakit hati. Ya mendingan udah mengalah. Jadi dia masih bisa berkata seperti itu kepada dirinya. Ya, jadi di sana bukan hanya unsur orang tua saja, tetapi harus ada kemauan yang kuat dari dirinya. Betul, pada akhirnya memang ini merupakan campuran ya dari bentukan orang tua dan juga usaha dari dalam dirinya sendiri. Iya. Ya. Anak yang produktif ini, Pak Bo, apakah masih tetap keras kepala dia? Masih ada keras kepalanya, tetap ya, kemauannya keras, sama seperti anak yang kompetitif, tapi pada akhirnya dia bisa menundukkan diri pada orang. Karena apa? Tadi yang saya sudah sebut, yaitu meskipun dia berfokus pada fakta ya yang objektif itu, namun dia sudah bisa ya memasuki alam relasi, alam perasaan, baik perasaan dirinya maupun perasaan orang lain, bisa tenggang rasa, sehingga akhirnya dia bisa tunduk. Karena tunduk itu kan bukan hanya masalah fakta ya, saya seharusnya nomor 1 atau nomor 2, enggak. Tapi bisa juga kan menyangkut pada perasaan orang, dia lebih tua atau apa. Nah itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Nah anak-anak yang produktif bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sehingga akhirnya dia bisa tunduk kepada orang. Ya, Pak Paul tadi katakan juga kalau anak yang kompetitif itu berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan. Atau yang mungkin dia lakukan sendiri gitu. Nah bagaimana dengan anak yang produktif ini Pak? Sama tetap. Dan dia cenderung juga terampil ya, bisa gitu. Memang anak-anak ini ya sebetulnya sama dengan anak yang kompetitif, tapi sudah diarahkan oleh orang tuanya sehingga menjadi anak-anak yang produktif. Ya tetap dia berorientasi pada tugas, pada target, keras kepala, dan juga cepat ya menguasai bidang-bidangnya, pandai. Iya. Mengenai kesabarannya bagaimana Bapak? Sama ya dengan anak-anak yang kompetitif, dia tetap ya kurang sabar dan cenderung kritis, namun ya lebih bisa lah menguasai emosinya. Sehingga dia nggak mudah meledak, nggak mudah mengkritik dengan cepat, dia masih bisa mengerem dirinya dah, gitu. Nah ini berkaitan dengan yang berikutnya Pak Gunawan, yaitu ya dia tetap ya menuntut orang seperti dirinya. Tapi ya, karena dia sudah bisa memahami orang, ya dia bisa menerima orang lah bahwa orang lain nggak seperti dia, nggak secepat dia, ya, dan dia bisa memaklumi itu sehingga akhirnya relasi kerjasamanya dengan anak lain lah akan lebih baik, ya. Nah dan juga karena dia lebih peka dengan perasaan orang dan lebih peka juga ya dengan hal-hal yang bersifat moral, dia nggak begitu saja menghalalkan ya segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Dia tahu ini salah, dia tahu itu benar, ya dia nggak sembarangan melakukan hal yang salah. Nah pada akhirnya, ya, saya simpulkan anak-anak ini sebetulnya ya lebih bisa lah menerima dirinya. Mereka sudah berdamai dengan dirinya, tahu apa kekuatannya, tahu apa keterbatasannya, ya.
tetap mudah kecewa kalau misalkan apa yang dia inginkannya tidak diperoleh. Namun ya nggak berlangsung lama dan nggak se-ekstrim anak-anak yang kompetitif. Dia bisa bangkit kembali, dia nggak langsung membuang semuanya sekaligus. Ya, karena dari tadi Pak Paul sudah katakan bukan mengikis habis gitu Pak Paul ya. Betul. Jadi tetap akarnya sama ya, tapi sudah dipoles, sudah dipangkas, sudah diarahkan oleh orang tua, sehingga sifat kompetitif itu berubah menjadi sikap yang produktif, yang jauh lebih sehat. Karena anak ini bukan saja sekarang punya pedal gas, tapi juga punya rem. Anak-anak yang kompetitif, saya tadi umpamakan ya hanya pedal gas saja. Ya, jadi tentu kita semua mengharapkan kalaupun Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang memang punya sifat kompetitif, tentu kita akan berusaha itu membuat anak ini menjadi produktif gitu Pak Paul ya. Nah, tentu kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan itu sekarang dan ini akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang sebagaimana tadi sudah kami pesankan di awal acara ini. Namun Pak Paul, sebelum kita menyelesaikan perbincangan kita saat ini, apakah ada ayat firman Tuhan Pak Paul? Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3 ya. Saya mengumpamakan anak-anak yang produktif itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, mereka produktif. Dan mereka itu tuh sehat ya, enak dilihat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka tidak menyikut-nyikut anak-anak lain, tidak mendorong-dorong orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Tapi mereka juga mau menolong orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka peroleh dari Tuhan ya. Anak-anak yang kompetitif cenderung untuk diri sendiri semuanya, supaya dia menjadi yang tertinggi. Anak-anak yang produktif enggak. Tetap dia mau yang tertinggi, tapi dia ingat orang-orang lain dan dia mencoba menolong yang lainnya. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Ya, tentunya ini menjadi panggilan kita sebagai panggilan dari Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan memperbincangkan tentunya apa yang harus orang tua itu lakukan supaya anak yang kompetitif ini bisa menjadi anak yang produktif gitu. Ya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif, bagian yang pertama, dan kami akan lanjutkan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.